Bab 141 Mata Serena berbinar saat dia melihat apa yang terjadi, tampaknya memahami sesuatu. Leon, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Aku ingin tahu apakah kau bersedia menjawabnya, tanya Serene. Apa itu? Saya akan menjawab pertanyaan apapun yang Anda miliki, Leon tersenyum dan berkata. Kamu sudah tidak muda lagi. Apakah kamu punya pacar sekarang? Kata Serena dengan nada penuh arti. Begitu mendengar ibunya berkata demikian, Lily langsung menebak maksud Serena. Wajahnya memerah, lalu menunduk untuk menghindari tatapan ibunya, tidak berani menatap Leon juga. Tidak, Leon menggelengkan kepalanya, tidak menjelaskan lebih lanjut. Meskipun dia tidak memiliki pacar, dia baru saja bercerai belum lama ini. Namun, perceraian bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Karena Serena tidak menanyakannya, dia tidak mengatakan apapun. Aku tidak percaya kamu tidak punya pacar padahal kamu sangat baik. Kamu juga punya karakter yang baik. Serena sedikit terkejut, tetapi senyumnya semakin dalam. Dia menatap Leon beberapa kali lagi, dan merasa semakin puas. Lily sudah lulus kuliah dan sudah berada di usia yang tepat untuk membicarakan pernikahan. Paling tidak, dia seharusnya mencari pacar. Leon bertubuh besar dan tampan, dan karakternya sangat baik. Dia cocok dengan putrinya dalam berbagai hal. Yang lebih hebat lagi adalah kenyataan bahwa ia dapat melihat bahwa putrinya tertarik pada Leon. Hal itu membuatnya ingin menjadi mak comblang. Leon, kamu dari mana? Apa pekerjaan orang tuamu? Serena melanjutkan pertanyaannya. Aku tidak punya orang tua. Aku yatim piatu sejak kecil, dan tumbuh di panti asuhan. Ekspresi Leon menjadi gelap. Mungkin karena menyinggung sesuatu yang sensitif, tetapi Leon tidak menyadari bahwa pertanyaan Serena agak tidak pantas. Seolah-olah dia sedang menyelidikinya. Itu, tidak heran. Serena terkejut, akhirnya mengerti mengapa Leon tidak punya pacar. Bagaimanapun, situasi keluarga Leon tidaklah baik. Tanpa kedua orang tuanya, kecil kemungkinan ia akan mampu membeli rumah atau mobil. Tidak mudah menemukan pacar dalam situasi seperti itu. Leon, maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyinggung hal yang menyedihkan, kata Serena dengan nada meminta maaf. Jangan khawatir, tidak apa-apa, Leon menggelengkan kepalanya, sudah terbiasa dengan hal itu. Ia segera menenangkan diri. Serena menatap Leon dan terdiam sejenak. Dia tahu bahwa putrinya cantik. Bahkan jika Anda melihat seluruh kota, putrinya masih termasuk yang tercantik. Dengan penampilan putrinya dan fakta bahwa Lily lulus universitas, tidak akan sulit bagi Lily untuk menemukan pria muda dengan latar belakang yang baik atau pewaris kaya. Tentu saja ia berharap agar putrinya menemukan pacar yang lebih kaya sehingga Lily bisa hidup tanpa rasa khawatir. Namun, Leon adalah orang baik, dan keluarga mereka berutang budi padanya. Meskipun kondisi keluarga Leon tidak yang terbaik, masa depannya tidak akan seburuk itu asalkan ia bekerja keras untuk mewujudkannya. Setelah terdiam sejenak, Serena memutuskan bahwa karakter seorang pria lebih penting daripada hal-hal yang bersifat materialistis. Dia tidak memandang rendah Leon karena hal itu, dan sebaliknya tiba-tiba mulai memandang Leon dengan lebih baik. Lily tidak terlalu memikirkan banyak hal. Dia hanya sedikit menyukai Leon, dia tidak berpikir sejauh ibunya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Siapa ya? Aku akan membukakan pintunya. Lily meletakkan peralatan makannya dan bangkit untuk membuka pintu ruang tamu. Chapter 142 dari luar, seorang gadis muda cantik yang tampak berusia sekitar 26 atau 27 tahun masuk bersama dua pria muda. Rizzy, Richard, kenapa kalian ada di sini? Lily terkejut. Gadis muda di depannya adalah putri pamannya. Dia adalah sepupunya, Rizzy Plummer. Salah satu pemuda di belakang Rizzy adalah sepupu iparnya, Richard Lewis. Ayah Lily meninggalkan mereka di usia muda, dan ibunya membesarkan mereka berdua sendirian. Selama itu, pamannya dan beberapa kerabatnya banyak membantu keluarga mereka. Rizzy termasuk di antara mereka. Mereka berdua tumbuh bersama, dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Ketika ibunya dikirim ke rumah sakit, mereka meminjam banyak uang dari Rizzy untuk membayarnya. Baik pamannya maupun Rizzy,
keduanya melakukan apa saja yang mereka bisa untuk membantu keluarga Lily, jadi keluarga Lily sangat berterima kasih. Lily, ku dengar Bibi Serena sudah keluar dari rumah sakit. Hari ini akhir pekan, jadi Richard dan aku tidak bekerja. Kami datang ke sini untuk menjenguknya. Di mana dia? Kenapa aku tidak melihatnya? Tanya Rizzy. Oh, ibuku sedang makan di ruang makan. Rizzy, ini. Lily menatap pemuda di belakang Richard dengan rasa ingin tahu. Pria itu adalah orang asing baginya. Lily, perkenalkan. Ini teman Richard semasa kuliah, Duncan Leonard. Lagi pula, dia adalah seseorang yang ingin aku jodohkan denganmu. Rizzy tersenyum. Apa, menjebakku? Lily terkejut. Sejak lulus kuliah, cukup banyak kerabatnya yang menawarkan diri untuk mengenalkannya pada pria karena ia cantik dan berpendidikan tinggi. Mereka akan mengenalkannya pada pria-pria dari keluarga baik-baik. Rizzy adalah salah satunya. Namun, dia tidak pernah menyangka Rizzy akan membawakannya saat itu juga. Lily, keluarga Ten Leonard bekerja di bidang material konstruksi. Mereka memiliki aset setidaknya beberapa juta. Dia sangat tampan dan tinggi, dan keluarganya juga kaya. Orang sebaik dia tidak sering muncul. Pastikan kau menghargai kesempatan ini. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Bisik Rizzy ke telinga Lily dengan ekspresi gembira di wajahnya. Sebenarnya, Rizzy mengatur ini dengan dua motif. Satu karena dia memikirkan Lily, dan yang lainnya demi masa depannya. Baik Rizzy maupun Richard hanyalah pekerja kantoran biasa. Gaji mereka tidak terlalu tinggi, dan prospek karir mereka juga tidak bagus. Richard kebetulan mengetahui bahwa Duncan masih lajang saat berkumpul beberapa hari lalu. Tiba-tiba ia punya ide untuk mengenalkan Lily kepada Duncan. Duncan setuju saat itu. Selama hal ini berjalan lancar, Duncan akan mendukungnya di masa depan, membantunya mendapatkan bisnis yang sukses. Hal itu menyangkut masa depan Richard, jadi baik Rizzy maupun Richard sangat terharu. Mereka bergegas membawa Duncan untuk memperkenalkannya kepada Lily. Halo, Nona Cameron. Senang bertemu dengan Anda. Kamu benar-benar cantik. Duncan memuji Lily dengan sopan. Dia merasa kagum. Richard bersumpah kepadanya bahwa Lily benar-benar cantik. Dia pikir Richard hanya melebih-lebihkan, jadi dia tidak mempercayainya. Namun, setelah melihat Lily sendiri, dia mengerti bahwa Richard tidak berbohong sama sekali. Bab 143 penampilan Lily sangat cantik, dan dia bahkan menyempatkan diri untuk berdandan dengan baik hari itu. Dia tampak sangat anggun dan segar. Lily jauh lebih cantik dari yang dipikirkan Duncan. Dia merasa belum pernah melihat wanita secantik dan semurni itu sebelumnya. Saat pertama kali melihat Lily, dia terkejut. Dia merasa Lily sempurna. Tuan Leonard, Anda terlalu memuji saya. Lily tersenyum sopan, merasa sedikit canggung. Dia baru saja lulus dari universitas belum lama ini, jadi dia merasa masih sangat muda, dan belum perlu mencari pernikahan dulu. Namun, Rizzy tetap melakukannya karena kebaikan hatinya. Jika itu adalah waktu yang biasa, dia akan melakukannya hanya demi Rizzy. Namun, situasinya agak tidak biasa hari itu. Mereka mengundang Leon untuk berterima kasih kepada Leon atas bantuannya. Rizzy tiba-tiba ingin mengenalkannya pada seorang pria. Tentunya dia tidak bisa melakukan itu di depan Leon. Lagi pula, dia sudah mulai sedikit menyukai Leon, jadi dia tidak ingin Leon melihatnya melakukan sesuatu seperti itu. Rizzy, Richard, kalian berdua di sini. Kalian berdua sudah makan siang. Bagaimana kalau masuk dan makan siang? Mendengar keributan di ruang tamu, Serena dan Jared keluar dari ruang makan. Tentu saja Leon merasa tidak sanggup lagi meneruskan makan di sana sendirian, maka ia pun bangkit untuk mengikuti mereka juga. Tidak apa-apa, Bibi Serena, kami sudah makan siang. Richard dan aku datang ke sini karena kami ingin bertemu denganmu, dan kami juga ingin mengenalkan Lily kepada seseorang, kata Rizzy jujur. Memperkenalkannya, Serena terkejut. Ketika dia keluar dari rumah sakit 2 hari lalu, Rizzy meneleponnya dan mengatakan bahwa dia menemukan prospek pernikahan yang sangat baik untuk Lily. Dia tahu bahwa Rizzy melakukannya karena kebaikan, jadi dia tidak menolaknya. Akan tetapi,
Ia tidak pernah menyangka Rizzy begitu terburu-buru hingga Rizzy langsung membawa laki-laki itu ke sana. Rizzy, itu kamu. Leon keluar dari dapur. Ia terkejut saat melihat Rizzy, dan langsung mengenalinya. Leon, bagaimana kau bisa ada di sini? Mata Rizzy tertuju pada Leon saat dia berseru kaget. Apa, kalian berdua saling kenal? Lily dan Serena sama-sama terkejut saat mereka saling berpandangan. Mereka tidak tahu bagaimana Rizzy dan Leon bisa saling kenal. Kita tidak hanya saling kenal. Kita dulunya adalah rekan kerja. Kita pernah bekerja di perusahaan yang sama selama 2 atau 3 tahun. Rizzy mendengus dingin sambil menatap Leon dengan jijik dan hina. Leon tersenyum canggung, dan dia tampak tidak pada tempatnya. Dia bekerja di perusahaan Manson selama 3 tahun, dan bekerja di sana sepanjang waktu. Rizzy adalah rekannya di sana. Saat itu, ia menjalani kehidupan yang tidak berharga dan menderita dalam diam. Semua orang di perusahaan tahu bahwa ia adalah budak istrinya, dan semua orang memandang rendah dirinya secara pribadi. Rizzy tidak terkecuali. Namun, Leon dan Rizzy tidak banyak berinteraksi saat bekerja. Jadi, meskipun Rizzy memandang rendah Leon, dia tidak memiliki konflik apapun dengan Leon. Bibi Serena, kenapa kalian semua bersama Leon? Rizzy menatap Leon sebelum menatap Lily. Dia tampak memahami sesuatu, dan ekspresinya berubah. Mungkinkah Leon ada di sini untuk Lily juga? Tentu, kau bisa mengatakannya seperti itu. Kami berutang budi pada Leon. Dia banyak membantu kami, jadi aku mempertimbangkan sesuatu seperti itu. Serena mengangguk setelah ragu sejenak. Setelah kejadian sebelumnya, dia sudah tahu kalau Lily punya perasaan pada Leon. Dia juga cukup bahagia dengan Leon. Chapter 144. Karena Rizzy sudah mengetahuinya, Serena pun mengakuinya dengan rela. Dengan begitu, Rizzy akan berhenti berusaha menjodohkan Lily dengan orang lain, dan itu akan menyelamatkan mereka dari masalah. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bibi Serena, Leon terkenal tidak berguna, dan dia seorang janda. Bagaimana mungkin dia pantas untuk Lily? Apa kau ditipu olehnya? Mulut Rizzy hampir ternganga karena tak percaya. Apa? Tidak berguna. Seorang janda. Rizzy, mungkinkah kamu salah? Serena menatap Rizzy dengan kaget dan tak percaya, tidak mengerti apa yang dikatakan Rizzy. Saya tidak salah sama sekali. Bibi Serena, mungkin kamu tidak tahu ini, tapi dia dulunya adalah istri dari keluarga Manson. Dia diselingkuhi oleh Marilyn belum lama ini, dan diusir dari rumah, tanpa apapun yang bisa dia dapatkan. Rizzy menceritakan semuanya dengan singkat. Dia masih bekerja dengan keluarga Manson, dan dia tahu sedikit tentang perceraian Leon dengan Marilyn. Dia tahu bahwa Leon diusir oleh Marilyn. Marilyn bahkan punya anak orang lain. Seseorang yang tidak berguna seperti Leon sungguh memalukan. Dia merasa menyebut Leon tidak berguna sudah merupakan pujian yang cukup tinggi. Mendengar semua yang dikatakan Rizzy, Leon tidak menunjukkan emosi sama sekali di wajahnya. Dia sudah menerima perceraiannya. Dia bukan lagi pria yang tidak berguna seperti sebelumnya. Tak peduli seberapa hina Rizzy dulu padanya, semua itu sudah berlalu, jadi ia tak perlu khawatir. Leon, apakah yang dikatakan Rizzy benar? Kalian baru saja bercerai. Serena menatap Leon dengan tak percaya. Benar sekali, semua yang dikatakannya itu benar. Leon mengangguk dan mengakuinya dengan jujur. Aku tidak percaya masa lalumu begitu menyedihkan. Suasana hati Serena jatuh ke titik terendah. Dia cukup terkesan dengan Leon, tetapi saat dia mengetahui semua itu, kesannya terhadap Leon berubah drastis. 20. Leon dulunya sangat tidak berguna. Dia mungkin tidak akan mampu melindungi putrinya di masa depan, apalagi memberinya kebahagiaan. Leon bahkan seorang janda. Putrinya adalah gadis yang cantik dan berbakat. Bagaimana mungkin dia membiarkan putrinya bersama seseorang yang sedang mencari pernikahan kedua? Bukankah itu benar-benar lelucon? Dia akan menolak. Lily menatap Leon dengan sedikit kekecewaan di hatinya. Namun, dia hanya menyukai Leon sebelum itu dan tidak terlalu memikirkan masalah itu. Mengetahui masa lalu Leon yang malang, dia hanya merasa simpati. Dia sama sekali tidak meremehkannya. Bocah, bagaimana mungkin seseorang yang tidak berguna sepertimu,
yang tidak bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya, berani mencoba bersama seseorang yang sehebat Nona Cameron. Betapa tidak tahu malunya dirimu. Jika aku jadi kamu, diselingkuhi istrimu dan diusir dari rumahmu, aku pasti sudah bunuh diri. Duncan menertawakan Leon, menatap Leon dengan sedikit permusuhan. Dia memilih Lily, dan Leon hampir selangkah lebih maju darinya, jadi dia tidak menyukai Leon. Sebanyak itu, kamu mungkin keliru. Aku tidak datang ke sini dengan niat seperti itu. Saya hanya rekan kerja dan teman Lily. Saya datang ke sini sebagai tamu. Leon menatap Duncan dengan tenang, tidak menunjukkan banyak emosi. Namun, dia diam-diam bingung. Dia hanya datang untuk makan sederhana. Bagaimana itu bisa berubah menjadi kencan buta? Bab 145, cukup. Kau tak perlu berpura-pura. Kita berdua laki-laki di sini, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku bilang padamu, sampah sepertimu harus tahu tempatmu. Berhentilah berpikir tentang kencan di atas kedudukanmu. Kau tidak layak, dengus Duncan. Lily begitu cantik dan murni. Pria manapun akan terpikat oleh penampilannya. Ia menolak untuk percaya bahwa Leon tidak memandang Lily seperti itu. Dia mencoba mencari cara untuk menyingkirkan Leon sepenuhnya dari persaingan. Kau benar, Lily terlalu baik untukku, tapi kau bahkan tidak sebanding dengannya. Leon memasang ekspresi muram di wajahnya, karena marah dengan kesombongan Duncan. Bocah, kau tahu siapa aku? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Apa kau sudah muak hidup? Teriak Duncan dengan marah sambil menatap Leon dengan penuh kebencian. Kalau saja dia tidak ingin meninggalkan kesan baik pada Lily, dia pasti sudah bergegas memberi pelajaran pada Leon saat itu juga. Leon, diamlah sekarang. Hak apa yang dimiliki sampah sepertimu untuk berdebat dengan Tuan Leonard? Dari sudut pandang manapun, dia 100 kali lebih baik darimu. Rizzy berteriak pada Leon dengan marah sebelum dia buru-buru berkata pada Serena, Bibi Serena, aku tidak tahu apa yang dikatakan Leon untuk membodohi kamu dan Lily, tapi kamu tidak boleh tertipu. Rizzy, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Leon banyak membantu keluarga kami, dan Lily mengundangnya sebagai tamu. Soal kencan buta yang kau atur untuk Lily, kita bicarakan lain waktu saja, Serena tersenyum canggung. Setelah mengetahui keadaan Leon yang tidak mengenakan, dia sudah mengurungkan niatnya untuk membiarkan putrinya bersamanya. Namun, pada akhirnya Leon tetaplah seorang tamu. Sebelum Leon pergi, dia tidak bisa membiarkan putrinya bertemu seseorang di hadapannya. Itu akan sangat kasar. Bab, Bibi Serena, Tuan Leonard sudah ada di sini. Kenapa kita harus menunggu? Lily tidak melakukan hal penting saat ini. Mengapa kita tidak membiarkannya mengobrol secara pribadi dengannya? Kata Rizzy tergesa-gesa. Suaminya dan dirinya sendiri biasanya perlu bekerja, dan Duncan selalu sibuk dengan bisnisnya. Jarang sekali mereka semua punya waktu luang di akhir pekan itu. Jika mereka menunggu, Rizzy tidak tahu kapan mereka akan mendapat kesempatan lagi. Dia tidak punya kesabaran. Leon menatap Serena sebelum menatap Rizzy. Ia segera menyadari bahwa Rizzy tampak tidak diinginkan di sana, jadi ia mencoba mengucapkan selamat tinggal, Bibi Serena, Lily, karena kalian sedang sibuk sekarang, aku tidak akan merepotkan kalian. Aku pamit dulu. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Leon, kamu bahkan belum selesai makan. Kamu tidak boleh pergi. Lily buru-buru menarik lengan Leon. Leon adalah dermawan keluarga mereka. Leon baru saja mulai makan, tidak mungkin dia bisa membiarkan Leon pergi begitu saja. Tidak apa-apa, kita punya lebih banyak kesempatan di masa depan, Leon tersenyum dan berkata. Berat, kurasa kau tahu tempatmu. Pergilah. Duncan mengejek. Ia sangat tidak senang melihat Lily menarik lengan Leon untuk menghentikannya dari jarak sedekat itu. Leon mengerutkan kening, menatap Duncan dengan tidak senang. Namun, dia tidak mengatakan apapun lagi. Lily, biarkan saja dia pergi. Orang tidak berguna seperti dia tidak punya bakat sama sekali. Kamu harus menjauh darinya di masa depan, atau dia akan menghancurkan reputasimu. Rizzy mencibir. Rizzy, bukan itu. Lily mencoba melindungi Leon saat tawa dingin menghentikannya. Kau mencoba pergi. Sudah terlambat.
Bab 146 ada tawa mengejek saat Boden berjalan dengan 7 atau 8 otot. Pria muda bertampang garang. Sang vokalis tampak berusia sekitar 30 tahun. Ia memiliki banyak tato di lengan dan lehernya, dan ia tampak sangat garang. Ia sama sekali tidak tampak seperti orang yang bisa dianggap remeh. Dia adalah Walter Grimm, sepupu Boden. Boden, apa yang kamu lakukan di sini? Ekspresi Lily berubah. Baik penampilan Jared maupun Serena pun menjadi gelap. Bahkan Rizzy dan Richard pun terkejut karena dikelilingi oleh begitu banyak orang berwajah garang. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, aku di sini untuk membalas dendam pada Leon. Apa lagi yang bisa kulakukan? Boden tertawa dingin. Boden, kita sudah bertetangga selama bertahun-tahun. Apa yang ingin kau lakukan? Kata Serena dengan ekspresi masam di wajahnya. Bibi Serena, karena kamu seorang yang lebih tua, aku akan jujur padamu. Kali ini, Leon mungkin adalah pelaku utama di balik pemecatanku dari rumah sakit, tetapi keluargamu juga membantunya. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Namun, kamu harus tahu betul bahwa aku selalu menyukai Lily. Selama kamu memberikan Lily kepadaku dan membiarkan kita menikah, aku bisa melupakan semuanya. Kalau tidak, bukan hanya Leon saja yang akan menderita. Bahkan keluargamu akan menderita mulai sekarang. Leon mengatakan semuanya sambil mencibir. Kebenciannya terhadap Leon begitu besar sehingga dia ingin mencabik-cabik Leon. Hanya saja, dibandingkan dengan kebencian itu, dia bahkan lebih terobsesi pada Lily. Itu adalah kesempatan langka baginya. Ia berencana menggunakan Leon untuk mengancam Serena dan keluarganya. Begitu ia mendapatkan Lily, ia akan menemukan kesempatan lain untuk menghadapi Leon. Kau tak tahu malu. Wajah Lily memerah karena marah. Teruslah bermimpi. 24. Wajah Leon dingin saat dia bersiap melangkah, tetapi sebelum dia sempat bergerak, Duncan mengambil kesempatan untuk melompat keluar. Tidak masuk akal. Siapa kau berani menikahi Nona Cameron? Kata Duncan dengan marah. Dia sangat memperhatikan Lily. Dia sangat menyukainya. Namun, Boden mencoba merebut Lily darinya. Tidak mungkin dia bisa minggir begitu saja. Dia sudah tahu kalau Lily berasal dari keluarga rakyat jelata. Mereka semua mungkin takut dengan gangster kecil di depan mereka. Itu adalah kesempatan yang sempurna untuk menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Tidak mungkin dia akan melewatkan kesempatan itu. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Boden menatap Duncan dengan ragu, tidak yakin siapa Duncan. Sebaiknya kau mendengarkanku baik-baik. Namaku Duncan Leonard. Ayahku adalah bos Fight Furnishings, Anthony Leonard. Jika kau tahu nama ini, pergilah sekarang juga. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Teriak Duncan sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Ayahnya bekerja di bidang konstruksi, dan sering berurusan dengan kereta bawah tanah. Dia mengenal beberapa orang terkemuka di belahan dunia itu. Dengan koneksi dan kekuasaan ayahnya, para penjahat di depannya tidak gentar menghadapinya. Siapa Anthony Leonard? Walter, apakah kamu mengenalnya? Boden membeku melihat betapa arogannya Duncan, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Dia menoleh ke arah Walter saat dia mengajukan pertanyaan. Saya pernah mendengar tentang dia. Anthony mungkin bukan berasal dari keluarga kaya raya, tetapi dia orang yang licin. Dia punya kekuasaan di kota tua. Bab 147 Walter mengangguk ketika ekspresinya berubah sedikit serius. Karena kau sudah mendengar tentang ayahku, cepatlah pergi. Duncan mendengus dingin sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Walter, ini, Boden mulai panik, tidak tahu harus berbuat apa. Dia merencanakan semuanya dengan sempurna, tetapi dia tidak pernah menyangka akan ada orang seperti Duncan. Ayah Walter tampak cakap, jadi dia tidak bisa menyinggung perasaan orang itu. Namun, dia tidak mau pulang dengan tangan hampa. Tuan Leonard tetap yang terbaik. Dia jauh lebih baik daripada sampah yang tidak berguna. Melihat apa yang terjadi, Rizzy sangat gembira. Dia mengacungkan jempol pada Duncan sebelum menatap Leon dengan lebih jijik. Benar sekali, ini semua berkat Tuan Leonard. Serena dan Lily sama-sama melemparkan tatapan kagum pada Duncan.
Anak buah Walter tampaknya bukan orang yang dapat mereka tangani sama sekali, jadi mereka menaruh semua harapan pada Duncan. Mendapat pujian seperti itu dari semua orang, Duncan tak kuasa menahan diri untuk tak menoleh ke arah Leon. Setelah kejadian sebelumnya, dia sudah menganggap Leon sebagai saingan cintanya. Dia berhasil mendorong Leon dan pamer di depan Lily dan yang lainnya, jadi dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Leon tersenyum tenang, tidak mempedulikannya. Dia sama sekali tidak punya niat seperti itu terhadap Lily. Karena Duncan ingin berperan sebagai pahlawan, dia akan memberi Duncan kesempatan. Tampaknya Duncan akan dapat menyelesaikan masalah tanpa pertumpahan darah, jadi itu jauh lebih baik daripada dia menyelesaikannya dengan kekerasan. Dia tidak punya alasan untuk bertengkar dengan Duncan. Melihat Leon mengaku kalah, Duncan makin senang dengan dirinya sendiri. Apa yang kalian semua lihat? Sebaiknya kalian pergi sebelum aku marah. Duncan menunjuk ke arah anak buah Walter dan mulai berteriak, ingin menggunakan kesempatan itu untuk memamerkan Lily, Serena, dan yang lainnya. Dia perlu memastikan bahwa dia melakukan segala sesuatunya secara menyeluruh. Bocah, kami terlalu baik padamu. Walter tiba-tiba menamparkan Duncan. Memukul. Suara yang jelas terdengar, dan Walter terhuyung-huyung di tanah setelah ditampar. Setelah itu, dia jatuh. Tampak sangat menyedihkan. Kamu berani memukulku. Duncan tercengang sambil memegang wajahnya dengan satu tangan karena tidak percaya. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Jika ayahmu yang ada di hadapanku hari ini, mungkin aku akan lebih perhatian. Tapi kau pikir kau siapa? Bahkan bocah nakal sepertimu berani pamer di depanku. Apa kau sudah muak hidup? Kata Walter sambil tersenyum dingin. Dia berada di dunia bawah selama sekitar 7 atau 8 tahun. Meskipun dia bukan bos di daerahnya, dia tetap membuat namanya terkenal. Dia punya bos yang mendukungnya. Bahkan jika Anthony sendiri muncul, Anthony tidak akan berani melakukan apapun padanya. Tentu saja, jika Duncan sedikit lebih sopan di awal, dia mungkin tidak akan melakukan apapun kepada Duncan mengingat Anthony. Akan tetapi, Duncan bertindak terlalu arogan, dan benar-benar membuatnya marah. Kamu, Duncan tercengang. Rizzy dan Richard keduanya tercengang. Bahkan Lily dan keluarganya benar-benar tercengang. Mereka mengira bahwa pamer yang dilakukan Duncan berarti dia sudah menangani masalah tersebut. Namun, mereka tidak pernah menduga bahwa nama ayah Duncan tidak cukup untuk memukul mundur pihak lain. Kau pikir kau siapa? Demi ayahmu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau berdiri di sana sekarang, aku bisa berpikir untuk melepaskanmu. Chapter 148, namun, jika kau punya nyali untuk mencoba dan melakukan sesuatu lagi, aku jamin kau akan lumpuh. Walter menatap Duncan dengan dingin. Bahkan ada kilatan pembunuh di matanya. Ekspresinya tampak seperti ular berbisa yang akan menyerang. Duncan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil saat ada sesuatu yang menusuk hatinya. Dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan seseorang dari dunia bawah. Mereka bisa melakukan apa saja, jadi dia tidak hanya menakut-nakutinya. Bagus, sangat bagus. Aku akan mengingat tamparan itu. Tunggu saja dan lihat. Duncan ketakutan. Setelah kata-kata kasar itu, dia buru-buru merangkak ke samping, tidak berani menghadapi pihak lain secara langsung. Segala sesuatu terjadi terlalu cepat. Serena, Lily, dan yang lainnya merasa seperti seember air dingin baru saja disiramkan ke atas mereka. Mereka dengan cepat tenggelam dalam depresi. Secercah harapan yang mereka miliki sebelumnya telah padam. Tuan Leonard, jangan pergi. Anda tidak bisa meninggalkan bibi dan sepupu saya begitu saja, Rizzy mencengkeram lengan Duncan dengan cemas. Aku tahu, aku tidak akan meninggalkan mereka begitu saja, Duncan sengaja merendahkan suaranya saat dia menembak. Rizzy menatap. Setelah itu, dia memunggungi anak buah Walter dan mengeluarkan telepon genggamnya untuk mengirim pesan kepada ayahnya, berencana untuk mendapatkan bala bantuan. Rizzy segera mengerti apa yang ingin dilakukan Duncan. Diam-diam dia menghela napas lega, dan tiba-tiba harapan kembali terlihat di matanya. Namun, Serena dan Lily tidak percaya diri sama sekali. Situasi saat ini sangat mendesak. Saat bala bantuan Duncan tiba, semuanya akan berakhir.
Haha, ini hebat. Walter, kau masih lebih baik dari mereka. Boden tertawa gembira. Dia khawatir Walter tidak akan mampu menghadapi Anthony lebih awal, jadi dia menahan diri untuk tidak bertindak gegabah. Namun, Walter tampaknya tidak takut sama sekali terhadap Anthony dan bahkan menamparkan Duncan seolah-olah itu bukan apa-apa. Tidak ada yang perlu Boden khawatirkan. Bab 145. Boden, kalau kamu punya dendam, kamu harus balas dendam. Lakukan saja apapun yang kamu mau sekarang. Jangan khawatir, aku akan mendukungmu. Tidak seorang pun akan bisa melakukan apapun padamu. Walter mencibir sambil menatap Leon, Lily, dan yang lainnya dengan tatapan tajam. Dia tampak seperti sedang melihat domba yang menunggu untuk disembelih. Senyum Boden mengancam akan membelah wajahnya. Dengan kata-kata Walter, dia merasa lebih percaya diri. Setelah itu, dia menatap Serena dengan senyum sinis di wajahnya. Bibi Serena, lama sekali. Kesabaranku terbatas. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu berencana membiarkan Lily menikah denganku? Atau kamu akan tetap keras kepala sampai akhir? Serena tampak muram. Ia menahan rasa takut di hatinya sambil berusaha sekuat tenaga untuk terdengar tenang. Boden, keluarga kita selalu bersahabat satu sama lain. Kau masih punya waktu untuk menghentikan ini. Jika Anda terus melakukan ini, kami akan melaporkannya ke polisi. Polisi, silakan saja. Kami tidak melakukan apapun yang dapat menyakitimu. Jadi apa yang dapat kamu lakukan jika kamu melaporkannya ke polisi? Mereka tidak dapat melakukan apapun untuk memanfaatkanmu meskipun mereka ada di sini. Namun, keluargamu harus berhati-hati di jalan di masa depan. Kau mungkin tidak sengaja mematahkan beberapa anggota tubuh atau jatuh dengan sangat parah hingga lumpuh. Jika itu terjadi, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu untuk berhati-hati. Walter tersenyum dingin. Ancaman dalam kata-katanya terlihat jelas. Kamu, keluarga Lily memucat, takut dengan ancaman Walter. Mereka semua hanyalah orang biasa, jadi tidak mungkin mereka bisa melawan seseorang seperti Walter, yang sering terlibat pertumpahan darah. Walter bisa membunuh mereka dengan mudah. Tiba-tiba, seluruh keluarga tampak pucat pasi. Mereka kehilangan harapan. Bab 149, Leon, dasar sampah. Semua orang ini ada di sini untukmu, tapi kau bersembunyi di belakang seperti pengecut. Apa kau benar-benar seorang pria? Rizzy dengan marah mencaci maki Leon. Ia merasa Leon menyeret keluarga bibinya ke dalam masalah ini, dan sangat membenci Leon. Aku tidak pengecut. Aku ingin melakukan sesuatu lebih awal, tetapi seseorang mengambil kesempatan itu sebelum aku sempat melakukannya. Apa yang bisa kulakukan? Leon tersenyum masam. Akhirnya melangkah maju. Ia mengira Duncan akan mampu menyelesaikan masalah tersebut tanpa pertumpahan darah, dan ia tidak bermaksud mencuri perhatian Duncan. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Duncan hanya pamer. Ia tampak hebat, tetapi tidak berguna sama sekali. Setelah keadaannya sampai pada tahap ini, dia malah dicap pengecut oleh Rizzy. Dia merasa difitnah. Setelah itu, Leon menyingkirkan rasa frustrasinya. Ia menatap Boden dan berkata dengan dingin, Boden, akulah yang menyebabkan semuanya kali ini. Jangan ganggu Lily dan keluarganya. Datang saja padaku jika kau punya masalah. Serena terkejut saat mendengarnya dan buru-buru berkata, Leon, ini bukan salahmu. Kamu menyinggung Boden karena kamu membantu kami. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu korban di sini. Ibu saya benar, Leon. Kamu sudah cukup membantu keluargaku. Bagaimana mungkin kami memintamu menanggung beban ini? Lily menggertakkan giginya saat mengatakan itu. Lily tampaknya telah mengambil keputusan penting saat ia memberanikan diri untuk berkata, Boden, kau seharusnya tahu ini dengan baik. Leon tidak bersalah selama ini. Selama kau membiarkannya pergi, aku akan bertunangan denganmu. Lily tampak sangat frustrasi. Sebenarnya, dia sama sekali tidak ingin menikahi Boden, tetapi Leon sangat membantu keluarga mereka. Dia tidak bisa membiarkan Leon terluka. Lebih jauh, dia berpikir tentang hal-hal dengan cara yang lebih naif. Bertunangan tidak berarti menikah. Dia bisa menyetujuinya terlebih dahulu dan melewati bahaya saat ini. Setelah itu, dia bisa mencari jalan keluar.
Bagus, itu hebat. Kau sendiri yang mengatakannya. Pastikan kau menepati janjimu. Boden sangat gembira sambil tertawa emosional. Tujuannya adalah menggunakan Leon untuk mengancam Lily agar melakukan apa yang diinginkannya. Semuanya berjalan sangat lancar, dan semuanya berada dalam kendalinya. Jelas terlihat betapa bahagianya dia. Adapun Leon, dia tidak keberatan membiarkan Leon pergi untuk sementara waktu. Setelah dia mendapatkan Lily di masa depan, dia akan bisa membalas dendam pada Leon kapan saja. Tidak, Lily, kamu tidak bisa bertunangan dengannya. Aku tidak setuju dengan ini. Leon langsung menolaknya karena terkejut. Leon, jangan katakan apapun lagi. Aku tahu apa yang kulakukan. Lily buru-buru menatap Leon, tidak ingin Leon membuat Boden dan Walter marah. Lily, aku tahu kamu khawatir padaku. Jangan khawatir, beberapa dari mereka tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Kau lihat bagaimana aku menghajar beberapa pengawal di perusahaan terakhir kali. Apa kau sudah lupa? Leon menghibur, ingin menenangkan Lily. Setelah Leon mengingatkannya, Lily tiba-tiba teringat bagaimana Leon bertengkar dengan Joseph di perusahaan terakhir kali. Setelah itu, Donald membawa beberapa petugas keamanan untuk menanganinya. Meskipun beberapa tongkat diarahkan ke Leon, Leon tetap berhasil mengalahkan Donald dan beberapa pengawal sendirian pada akhirnya, mengejutkan semua orang. Dengan apa yang Leon tunjukkan saat itu, dia tidak akan memiliki masalah mengalahkan 5 atau 6 orang sendirian. Tetapi, bab 150 Lily masih sedikit khawatir. Lagi pula, sebagian besar satpam di perusahaan itu adalah orang biasa. Dibandingkan dengan para preman bertampang garang itu, mereka tidak selevel. Ketika Leon berhadapan dengan beberapa pengawal saat itu, dia sudah berada dalam situasi yang genting. Dia bahkan mengalami beberapa luka. Rasanya tidak realistis kalau dia bisa mengalahkan anak buah Walter. Tidak ada tapi-tapian. Jangan khawatir, ikan-ikan kecil yang lemah ini tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Leon tersenyum bangga. Nak, siapa yang kau panggil ikan kecil? Melakukan. Kau ingin mati. Anak buah Walter sangat marah saat mereka menatap Leon dengan dingin. Memangnya kenapa kalau aku memanggil kalian ikan kecil? Kalian sampah bahkan bukan ikan kecil di mataku. Leon menatap orang-orang itu dengan jijik. Kau benar-benar ingin mati. Walter sangat marah sambil mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Leon. Memukul. Sebuah tamparan keras terdengar. Leon menahan tamparan itu sebelum menamparkan Walter. Walter berputar di tempat. Sambil berteriak kesakitan, dua giginya terlempar keluar. Dasar sampah bodoh. Aku beri kalian satu kesempatan lagi. Pergilah sekarang juga. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Leon memperingatkan mereka dengan dingin. Dia memiliki aura yang sangat tajam. Dia bukan orang yang kejam. Jika pihak lain memutuskan untuk berbalik, dia akan melupakannya. Saudara-saudara, tangkap dia. Lumpuhkan orang ini. Walter menutup mulutnya dengan satu tangan, melihat tangannya penuh darah, matanya memerah. Tidak mungkin dia akan peduli dengan peringatan Leon. Dia menerjang Leon dengan marah. Bawahannya tidak jauh di belakang. Mereka semua berlari ke arah Leon. Walter, bunuh dia. Boden memasang ekspresi buas di wajahnya saat dia menyemangati Walter. Leon menghentikan pertunangannya bahkan setelah Lily menyetujuinya. Jadi dia semakin membenci Leon. Karena Leon sangat ingin mati, dia akan mengabulkan keinginan Leon. Leon, hati-hati. Lily pucat pasi karena ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun dia tahu bahwa Leon memiliki sedikit pengetahuan bela diri, Walter dan anak buahnya adalah bagian dari dunia bawah. Mereka semua sangat ganas. Selama Leon melakukan satu kesalahan saja, konsekuensinya akan mematikan. Keadaan makin buruk bagi Serena dan yang lainnya. Tak seorang pun dari mereka mengira Leon punya keterampilan untuk menghadapi begitu banyak penjahat. Mereka semua mulai panik. Rizzy tahu Leon adalah laki-laki yang tidak berguna sama sekali. Jadi dia berpikir bahwa Leon hanya mau mati saja kalau sudah memprovokasi mereka seperti itu. Ketahui tempatmu. Leon mencibir, tidak mundur sedikit pun. Sebaliknya, ia melayangkan pukulan tepat ke lawan pertamanya sebelum berbalik untuk menendang lawan lainnya. Pada saat itu,
Walter menyerangnya dari sisi tubuhnya. Sebuah pukulan keras langsung dilancarkan. Leon mencengkeram pergelangan tangan Walter dan memutarnya. Saat Walter menjerit kesakitan, ia membanting Walter ke tanah. Tepat setelah itu, penjahat lainnya dengan cepat menyerang, tidak mempedulikan apapun saat mereka menyerang Leon. Leon tampak sangat tenang. Ia tampak seperti singa di antara kawanan domba saat menghadapi serangan gencar, tampak tak terkalahkan. Hanya dalam beberapa saat, Walter dan anak buahnya tergeletak di tanah dalam satu tumpukan, kehilangan kemampuan untuk melawan. Melihat itu, Serena dan yang lainnya sangat terkejut hingga rahang mereka hampir menyentuh tanah.